Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 IKU untuk Kementerian Perumahan dan Pemukiman ya, atau pemukiman ya. Atau juga bisa dipakai oleh Dinas Perumahan ya. Kalau di daerah mungkin digabung dengan pekerjaan umum ya. Jadi 10 indikator kinerja utama atau IKU Kementerian Perumahan ini saya adopsi dari lembaga-lembaga serupa di luar negeri ya. Di luar negeri itu juga punya Ministry of Housing ya. Kementerian Perumahan itu lazim eksis di berbagai negara ya. Di Singapura, di Malaysia, di Jepang, Korea itu ada Ministry of Housing ya. Kementerian Perumahan. Dan dianggap sebagai salah satu kementerian yang strategis. Jadi IKU di sini mengacu pada standar internasional. Saya berharap 10 IKU ini nanti diadopsi oleh Kementerian Perumahan dan dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja mereka ya. Karena nanti di dalam video ini saya menyebutkan tidak hanya IKU-nya, tapi juga target idealnya berapa dan juga cara mengukurnya bagaimana. Sehingga 10 IKU ini bisa menjadi standar dan tiap tahun dipublikasikan di websitenya Kementerian Perumahan, di websitenya ya, sehingga masyarakat bisa tahu kinerja Kementerian Perumahan ini cetar membahana atau tidak, gitu ya. Oke? Ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ya. Permukiman ya, PKP, Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi sekali lagi mudah-mudahan 10 IKU ini bisa membantu kementerian atau dinas perumahan menjadi makin cetar membahana. Wow, oke. Sebentar ya, kenalan dulu ya, nama saya Yudianto Reksa, naratornya. Saya seorang konsultan manajemen, saya pernah sekolah S2 HR di Amerika, penulis 12 buku. Dan yang paling penting, yang paling bawah itu teman-teman ya. Jadi kalau kementerian atau instansi Anda butuh narasumber atau trainer untuk IKU, penyusunan Renstra, penyusunan RJPP, jangan segan-segan hubungi saya ya. Di WA ataupun email saya. Saya tunggu teman-teman ya, undangannya ya. Oke. Anyway, ini materinya bisa Anda download secara gratis ya. Materi tabel IKU-nya nanti ya bisa Anda download, nanti bisa diubah jadi Excel. Link download ada di dalam deskripsi video ini ataupun komen ya. Materi gratis berisikan IKU dan target IKU untuk beragam kementerian dan dinas. Saya juga tampilkan IKU dan target IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota atau bupati. Yang paling bawah itu ya video IKU dan target IKU semua lembaga ada di channel YouTube saya ya. Silahkan simak dan subscribe. Jangan lupa juga video ini di like teman-teman ya, supaya yang nonton makin banyak, di like atau di share. Oke? Ya di share ke WA Anda, supaya banyak orang yang nonton, karena ini materinya penting. IKU lembaga kementerian lain ada di channel YouTube saya juga ya, silahkan ya. Oke, mari kita bahas langsung ya. Inilah 10 IKU untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, PKP ya. Kolom pertamanya IKU, kolom kedua kenapa penting, kolom ketiga targetnya, ilustrasinya, dan cara mengukurnya. Oke? Jadi yang pertama pengurangan backlog perumahan ya. Di Indonesia ini ada kekurangan perumahan sampai mungkin 15 juta gitu ya, 15 sampai 20 juta. Jadi kalau bisa tiap tahun turun backlognya, paling tidak 1 juta, jadi berkurang, jadi tadinya 15 juta jadi 14 tahun depan. Jadi selama 5 tahun, Kementerian Perumahan bisa menurunkan backlog dari 15 juta menjadi 10 juta. Itu paling penting itu. Ya teman-teman ya. Jadi kalau 5 tahun gagal mencapai 1 juta per tahun, ya menterinya gagal. Ya. Makanya nomor 2 itu sangat penting. Jumlah rumah layak huni terbangun, itu kan targetnya janjinya 1 juta ya. Tapi harus kita lihat, makanya ini jadi target nasional, kalau bisa dipublikasikan di website. Jadi ini IKU yang 10 IKU ini standar, berani dipublikasikan target awal tahunnya, tahun 2024 berapa targetnya, nanti tahun 2029 tercapai enggak tiap tahun 1 juta. Ini
1, 2 ini paling penting teman-teman ya. Itu Kementerian Perumahan didirikan karena 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 tidak tercapai ya gimana gitu ya. Nomor 3, persentase rumah tangga berhunian layak ya, outcome kualitas hidup pemukiman ya. Jadi 80-85% rumah tangga huniannya layak. Ya, jangan lagi kawasan kumuh. Makanya berhubungan dengan nomor 4. Pengurangan luas kawasan kumuh. Kawasan kumuhnya turun 10% per tahun. Ya, karena dapat hunian layak, nomor 3. Betul? Nomor 4, akses MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah ya. Masyarakat berpenghasilan rendah. Orang-orang miskin, orang-orang yang pendapatannya terbatas bisa punya akses 70% unit untuk MBR. Ya, KPR subsidi dan lain-lain. Oke. Nomor 6, ketepatan sasaran bantuan perumahan ya, 95% tepat sasaran. Jangan bantuannya untuk orang-orang yang sebenarnya mampu. Ini bahaya sekali. PSU, prasarana-sarana utilitas ya, 90% kawasan baru lengkap PSU-nya. Kemudian nomor 8 ini sangat penting ya. Jadi Kementerian Perumahan mungkin banyak punya program gitu ya, program strategis. Ya, mungkin untuk bangun 1 juta rumah itu mereka punya programnya, mungkin dibedah per wilayah, per daerah. Nah, 90%-nya tepat waktu, baik fisik, realisasi fisiknya. Jadi kalau nomor 8-nya terlaksana, nanti nomor 2 dan nomor 1 tercapai. Ya teman-teman ya, teman-teman yang kerja di Kementerian Perumahan ya. Nomor 9, tingkat serapannya ini lazim digunakan. Kemudian nomor 10, happy nggak masyarakat? Disurvei oleh lembaga independen, lembaga survei yang kredibel kayak Indikator gitu ya. Atau Litbang Kompas. Litbang Kompas biasanya kredibel. Jadi jangan disurvei sendiri, nanti bisa dimanipulasi angkanya. Nyewa konsultan, tapi konsultannya yang independen. Nyewa saya juga bisa, ya, saya bisa melakukan survei ya. Kepuasan publik terhadap kinerja Kementerian Perumahan ya. Anda bisa menghubungi saya untuk melakukan survei ini ya. Jadi inilah teman-teman ya, 10 IKU yang sangat penting bagi Kementerian Perumahan ya. Jadi nomor 1, 2 itu yang paling penting ya, nomor 1, 2 sama nomor 8. Tolong ini bisa diadopsi secara resmi, kemudian dipublish di websitenya Kementerian Perumahan atau Dinas Perumahan. Dan yang paling penting realisasi tiap tahunnya ditampilkan. Jadi jangan malu-malu, jangan takut, harus berani publish, kalau nggak tercapai ya bilang. Misalnya nomor 2 baru tercapai 700.000 per tahun, ya nggak apa-apa, tampilkan. Nomor 1 backlognya turunnya cuma 700.000, ya saya sampaikan. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan IKU ini bisa diadopsi. Sekali lagi IKU-nya tidak usah banyak-banyak, cukup 10 ini, dan bahkan tidak perlu dirubah-rubah tiap tahun, jangan terlalu banyak perubahan, jangan bertele-tele. Jadi birokrasi di kementerian itu banyak yang bertele-tele, bikin IKU sampai 20, tiap tahun diubah-ubah IKU-nya, itu nggak benar. Bikin IKU itu ya cukup 10, kemudian tidak usah diubah-ubah IKU-nya tiap tahun, 5 tahun itu nggak usah diubah IKU-nya. Targetnya yang dirubah, kemudian pencapaiannya dilacak per 5 tahun. Tiap tahun dilacak, kemudian 5 tahun dibandingkan, dibanding 5 tahun yang lalu lebih baik nggak? Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, sehingga kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi makin top, Marco top, jos, Marco jos. Oke. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.